Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pertemuan minggu ke-6, topik yang akan kita diskusikan adalah terkait dengan industri vinir. Nah, industri vinir ini merupakan salah satu industri yang menggunakan metode mekanis dalam mengkonversi kayu bulat atau kayu bundar, logs, selain dari industri penggergajian kayu. Nah, industri vinir ini menjadi industri yang menghasilkan lembaran tipis kayu sebagai bahan baku untuk industri kayu lapis dan industri laminated vinyl lumber atau LVL. Nah, bagaimana peran dari industri vinir ini di dalam perkembangan industri pengolahan kayu? Tentu saja akan menjadi bagian penting, terutama di dalam kerangka meningkatkan kapasitas produksi industri kayu lapis dan industri laminated vinyl lumber itu sendiri. Nah, seperti biasa, ada 3 aspek yang akan kita diskusikan atau kita bahas. Yang pertama terkait pengertian, kemudian persyaratan bahan baku dan profil industri vinir itu sendiri. Nah, dari sisi pengertian, yang dimaksud dengan vinir adalah lembaran tipis kayu yang tebalnya berkisar antara 0,1 mm sampai dengan 6 mm. Di mana vinir ini dapat dibuat dengan berbagai cara yang sudah pernah dilakukan oleh industri. Beberapa di antaranya menggunakan cara kupasan dengan rotary cut mesin. Ada juga yang menggunakan metode sayatan. Bahkan zaman dulu masih ada juga industri yang memanfaatkan gergaji untuk menghasilkan lembaran tipis kayu ini. Namun seiring dengan perkembangan, tentu saja yang menggunakan alat gergajian ini sudah sangat jarang sekali ditemui. Oleh karena itu, maka yang dimaksud dengan industri vinir adalah industri yang mengolah log atau kayu bundar atau kayu bulat menjadi lembaran tipis kayu yang dibuat dengan cara dikupas, disayat, atau digergaji. Nah, bagaimana perbedaan di antara metode pembuatan vinir yang disebutkan di awal tadi? Nah, pada proses penyayatan atau slicing, ini vinir yang dihasilkan relatif memiliki akurasi yang lebih tinggi dan bebas dari cat-cat yang tidak diharapkan. Kemudian yang kedua, vinir juga bisa dibuat setipis mungkin, ya. Dan yang terakhir adalah limbahnya sangat sedikit. Kalau metode pengupasan atau rotary cutting menggunakan rotary cutting mesin, vinir yang dihasilkan itu akan sangat luas ya dibandingkan dengan kemampuan alat sayatan menghasilkan vinir. Bahkan di mesin rotary cutting itu vinir ya bagian ujungnya itu digulung untuk menampung luasan yang dihasilkan dari log atau diameter log kayu bulat, kayu bundar yang digunakan. Semakin besar diameter dari log kayu bulat atau kayu bundar
yang dikupas, maka semakin luas dan semakin banyak lembaran vinir yang dihasilkan. Kemudian dengan metode pengupasan atau rotary cutting mesin ini bisa dihasilkan vinir yang tipis sampai tebal karena alatnya itu bisa diatur ya sampai ketebalan berapa vinir yang ingin dihasilkan. Selain tebal atau tipis, vinir yang dihasilkan juga bagian permukaannya itu relatif lebih halus ya dan memiliki keseragaman permukaan lembaran vinir yang tinggi. Kemudian yang terakhir adalah metode menggergaji atau sewing. Nah, metode ini sudah tidak digunakan lagi ya, sudah ditinggalkan karena dibandingkan dengan kedua metode ini, pengupasan dan penyayatan dari sisi teknis ya penggunaan mesin gergaji ini juga lebih sulit ya untuk mendapatkan vinir yang seragam, kemudian dengan ketebalan yang sama. Nah, di antara ketiga metode ini tentu saja yang masih banyak sampai saat ini ya, sampai hari ini digunakan oleh industri pembuatan vinir yang pernah saya kunjungi, yaitu metode pengupasan atau rotary cutting. Dengan metode rotary cutting ini, dibandingkan dengan metode penyayatan, memang lebih mudah ya secara teknis karena bisa diatur pisau dari rotary cutting-nya sesuai dengan ketebalan dan sesuai dengan kehalusan ya permukaan yang diinginkan oleh konsumen pembuatan vinir. Nah, di dalam masyarakat industri, khususnya industri pengolahan kayu, industri vinir ini menjadi dua hal yang bisa dibedakan dari sisi output. Ya. Yang pertama adalah industri yang menghasilkan output dalam bentuk vinir saja, artinya vinir yang diproduksi langsung dijual baik secara kontrak maupun secara langsung ya kepada konsumen. Nah, sementara yang kedua adalah industri yang terintegrasi. Jadi biasanya pada industri vinir yang terintegrasi, perusahaan tersebut juga memiliki mesin produksi lanjutan, misalnya industri kayu lapis atau industri laminated vinir lumber. Tentu saja keduanya sangat berbeda ya dari sisi kemampuan permodalan dan kemampuan penyediaan bahan bakunya. Artinya kalau industri itu hanya membuat vinir kemudian dijual, biasanya perusahaan itu memiliki keterbatasan di dalam hal permodalan dan di dalam hal penyiapan bahan baku kayu bulat atau kayu bundar, istilah lainnya logs ya, seperti itu. Nah, untuk bisa membayangkan ya pada kita semua di sini, saya coba tampilkan salah satu contoh ya dari mesin kupas yang diberi nama rotary vinir lathe, di mana pada kedua ujung kiri dan kanan mesin itu kita lihat ada cok, semacam tempat untuk menjepit log bagian ujung dan bagian pangkal.
Kemudian setelah itu lognya berputar. Pada saat berputar itu nanti ada bagian dari pisau ya yang terletak pada mesin rotari vinyl LED ini yang akan mengupas kayu bundar atau log itu hingga sekecil-kecilnya sampai menghasilkan apa yang disebut dengan log core. Nah, log core itu kalau dulu pada saat ketersediaan bahan baku kayu bulat dari hutan alam masih banyak dan tentu saja kualitasnya juga sangat baik dengan diameter yang sangat besar, maka log core yang dihasilkan itu bisa hingga 10 ya sentimeter diameternya. Nah, sekarang dengan keterbatasan pasokan bahan baku yang memiliki diameter lebih kecil, maka industri mesin rotary vinyl LED ini merubah ya, memodifikasi supaya bisa digunakan untuk mengupas kayu bulat, kayu bundar atau logs yang memiliki diameter kecil. Nah, sehingga di beberapa industri saat ini ya log core yang dihasilkan itu bisa sampai hanya menyisakan 5 cm ya, sekitar itu. Nah, berikutnya akan saya jelaskan hal-hal terkait dengan persyaratan bahan baku untuk industri vinir ya pada subtopik berikutnya.